Alasan Mas pilih partai tersebut di 2019 kok? Warna. Wah, sangat out of the box Mas. Warna. Masa depan bangsa hanya ditentukan oleh warna, luar biasa. Karena kalau nggak milih pilihan itu, diancam. Nggak diancam sih, lebih kayak ke harus beli ini ya, pokoknya Oh, gitu. gitu. Ini Ntar bukan- diawasin dari CCTV. Emang enggak kan? Enggak dong. Perkenalkan, nama gue Adim, usia nyaris 30 tahun. Halo, nama saya Heroik Mutakin Pratama, panggilannya Heroik. Halo, perkenalkan nama saya Nuha Gunawan. Saya di sini sebagai jurnalis olahraga / pengamat olahraga. Saat ini lagi sibuk di banting tulang aja di kreatif agensi, terus lagi buka-buka main-main podcast gitu. Saya berprofesi sebagai peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem sebagai lembaga yang fokus pada isu pemilu, riset dan juga advokasi mengenai pemilu dan demokrasi di Indonesia. Berarti lo nggak begitu asing dengan partai politik dan pemilih partai itu nggak asing? Enggak, karena kan gue juga pemilih juga kan. Oke, soalnya dari asumsi ini kita mau ngasih tugas tuh. Apa tuh? Jadi ada 6 orang. Oke. Nanti ada 6 orang di belakang lu ini. Mereka adalah pemilih partai di tahun 2019 kemarin. 2019 ya. Tugas lo adalah menebak partai yang mereka pilih kemarin. Oke. Ini ada guidance-nya. Ini pilihan mereka di 2019 kemarin. Oke. Dan lo silahkan perkenalan ngobrol sama mereka sebelum akhirnya menebak partai politik yang mereka pilih di 2019 itu apa. Oke, halo. Halo, Ya, Biar akrab lu. Yofi. Oke, sebelum buat analisis gitu ya, nanya. Tapi teman-teman kan tahu ya kalau pilihan itu rahasia prinsipnya. Tapi teman-teman sini bersedia ya untuk saya tebak ya? Iya. Oke. Yobi umurnya berapa tahun? Aduh, pakai umur ya. Kalau boleh. 35 tahun. oh 35. Oh, waduh, itu saya jadi takut sih. Lebih tua ternyata. Kalau boleh tahu lagi dulu kuliah di mana, Mbak? Di Pelita Harapan, UPH. Tinggalnya di Pancoran. Pancoran Jakarta ya? Iya. Kalau boleh tahu hobinya apa? Hobinya traveling. Traveling. Saat ini sibuknya lagi Menyenangkan diri sendiri. seneng tapi. Alhamdulillah. Emang menyenangkan dirinya ngapain aja sih? Kan nggak hanya, maksudnya definisi untuk menyenangkan diri itu banyak dong. Ya kan ada. Jadi semakin lama pertanyaan semakin susah ya. Berarti di pemilu kemarin itu milih nggak? Milih. Pemilih. Kalau boleh tahu nih Mbak ya, partai yang lama atau partai yang baru Mbak milihnya? Atau mungkin partai zaman kemerdekaan? Atau tawa lagi Partai Mbak. baru. Apalagi ya aku mau tanya ya. Kayak nyari jodohnya bukan kayak mau nanya partai. Oke, cukup. Oke. Udah. Oke. Tebak aja mas. Langsung tebak? Oh, langsung tebak? Gua rasa dia pilih Gerindra. Kayaknya Nasdem. Ya, kemejanya soalnya representasinya nih kayaknya biru-biru ya Terima kan. kasih. Anyway, kayaknya dulu milihnya Golkar ya? Enggak, apa gimana? Nanti dong jawabannya. Nanti ya jawabannya nanti ya. Oke. Nanti bisa dipakai juga aja. Oke, Thank you. thank you. Sorry. Halo Mas, Ya, halo. siapa namanya Mas? Bayu, Bayu. Oke. Oke. Bayu, umurnya berapa kalau boleh tahu? 25. Tinggal di Jakarta. Enggak dong, Depok. Tinggal Depok. Oke. Orang asli Depok. Asli Depok. Depok sebelah mana Mas? Pinggiran pokoknya, pinggiran Jakarta Timur sama Depok pinggiran aja menurut Depok. saya pinggiran Mas. Enggak bercanda Mas, bercanda. Kerjanya apa mas sekarang? Kalau boleh tahu? Kontraktor. Berarti dulu kuliah di mana waktu itu? UFO, Gunadarma. UFO, berarti gedungnya ada itunya tuh, ada UFO-nya juga, beneran? Di tahun 2019 tuh udah berapa kali milih? Apa ya? Berapa kali ikut pemilu? 2. 2 kali. Iya kayaknya Dan 2. itu pilih atau nggak tahu? Milih. Milihnya milih atau cap cicup aja atau enggak? Cap cip cup aja sih sebenarnya. Gimana itunya? Lucu juga, Sesuai dengan hati aja. Sesuai dengan hati. Punya pacar, Mas? Punya nggak ya? Kalau di sini kayaknya enggak. Kalau di sini enggak. Di luar iya. Oke. Berat dia. Gue lihat dari demografi, oke. Suka politik? Enggak. Alasan Mas pilih partai tersebut di 2019 kok? Warna. Sangat out of the box Mas. Warna. Masa depan bangsa hanya ditentukan oleh warna, luar biasa.
Emang Mas kalau aku boleh tahu suka warna apa? Nggak boleh ntar tahu dong itu. Iya juga. Kalau dari list dari yang ada di gue, partai-partai yang menjunjung tinggi masa depan dan ya futuristik itulah. Kalau dari list gue sih, lu kayaknya golput ya? Karena gue gak boleh nanya pilihannya ya. Oke. Kejawab dong kalau kayak gitu. Iya, iya. Oke, ini agak berat nih. Menurut gua rasa dia pilih Nasdem. Berdasarkan apa namanya warna ya kan, terus tadi old school juga kayak ini Mas nih ya kan, ya kan. Lalu Terus suka warna kayak kuning sih kayak ini. Tinggalnya di Depok lagi deket-deket UI ya. Depok ada warna kuning ya? Oh maksudnya jaket kuning UI. Oh iya juga. Iya. Kayaknya Golkar nih orang nih. Iya. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa? Mila. Aslinya dari mana? Oh, dari Condet, dari Condet. Jakarta. Umurnya? 26. Kerjanya apa ya sekarang kalau boleh tahu? Kerjanya aku usaha aja sih. Usaha. Buka usaha, kayak wirausaha. Wirausaha. Wirausaha apa? Batu alam. Berat ya. Waktu itu 2019 milih karena apa? Karena disuruh Disuruh siapa? orang tua. Oh disuruh orang tua. Yap. Mila ikut pengajian-pengajian gitu aktif. Di rumah ada si taklim. Oh ada di rumah tuh maksudnya Di rumah emang ada taklim bikin pengajian juga. pemuka agama berarti ya? Dari keluarga Yap, pemuka yap, agama. benar. Jadi adem nih, jadi adem. Kayaknya ini nggak sulit nih nebak ini kayak gini. Biasanya kan orang tua ya. Sejadi. Iya, iya. Dia gitu. Enggak, maksud gua enggak gitu. Enggak, maksud gua enggak gitu. Gua enggak bilang ya. Wah, udah kenal Gua sama enggak orang tua. bilang. Maksud gua, biasanya kan generasi sebelumnya kan hanya ada 3 partai politik. Golkar, PDI, sama P3. Nah, di antara 3 pilihan itu kan salah satunya ada Golkar. Nah, biasanya orang tua milih. Tahu nih udah tahu lah ini. Udah tahu Mila kayaknya PKS nih. Kalau dari pilihannya ya, Ya. 2019 tuh Gerindra sih kayaknya ya. Gak mau Kayaknya. nanya lebih spesifik lagi. Hah? Yakin? Gak mau nanya spesifik Yakin. lagi. Udah yakin sih kayaknya ya. Wah. Enggak lah udahlah, kayaknya bener nih. Dah. Thank you Mil. Ya, sama-sama. Woi bro, Yuk. wah anak asik nih. Emang ganteng nih kayaknya nih, gaul banget nih dari baju, kaos, Sama. anak jaksel masa kini banget nih, ya kan, micis gitu kan. Asli Jakarta juga. Jakarta. Condet. Dulu kuliah di mana? Kuliah di UI, Universitas Indraprasta. Oh Indra Prasta. Kerjanya apa sekarang kalau gitu? Kerja desainer. Aktif organisasi, komunitas gitu. Enggak. Hobinya? Berkarya aja lah. Berkarya aja. Lebih berkarya. Gue bingung nih, karya banyak. Mas. Berkarya apa apa air? Komunitas gitu enggak? Enggak. Komunitas keagamaan, profesi. Enggak. Enggak juga. Berarti kalau nggak aktif di kegiatan kampus ngapain aja? Iya nongkrong aja, pulang nongkrong. Pulang nongkrong. Begitu aja deh. Dulu sih pernah Qatar tapi. Apa? Karang Taruna dulu. Karang Taruna di dekat rumahnya Mila? Rumah ya. Oh di rumah, Karang Taruna. 2014 sudah pernah pilih? Udah. Oke, 2014 sudah pernah milih. Berubah nggak pilihannya dari 2014 ke 19? Berubah. Berubah ya? Berubah. Milih partai itu berdasarkan apa? Maksudnya Visual. Visual? Visual logonya? Ah. Wih menarik nih. Berarti pertimbangannya dari logo kalau dilihat-lihat. Kayaknya dia PKS. Semoga sih bener ya. Lo kayaknya milih PKS sih. Kayaknya Gerindra nih. Gerindra nih dia nih. Ya kan? Pasti suka sama ketumnya dong ini. Ya kan? Hah? Kok waduh? Takut ya? Sama. Wah, dari jalannya model nih kayaknya. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Bila. Dulu kuliahnya di mana? Kalau boleh tahu? Telkom. Di Telkom. Jurusan apa? Seni dan desain. Umurnya berapa tahun kalau boleh tahu? 23. 23. Berarti 2019 kemarin pertama ya? Pertama Yes. kali milih ya? Betul. Kayaknya gue salah milih nih tadi. Oke. Hobinya apa, Mbak? Jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Nonton konser, Kerjanya apa sekarang? sosial media. Wih, anak sosmed, anak kerjaan masa kini banget tuh. Berarti itu waktu 2019, umurnya berapa waktu itu? Apa ya? Pokoknya itu pemilihan pertama kali deh. Udah bisa nyoblos berarti? Iya, itu pertama kali banget. Kalau di antara 2 pilihan ini nih, Ya. nasionalis sama religius, lu pilih mana? Nasionalis. Nasionalis. Oke. Di 2019 kemarin,
udah ada pilihan jadi gampang milihnya atau Sempat bingung, sempat bingung? tapi akhirnya enggak. Ada yang nyalonin satu anggota keluarga, terus kita jadi pilih semuanya ke itu partai. Oh, Gitu. karena itu ya, jadinya biar mensupport ya, Yes. supaya menang. Heeh. Menang tapi? Menang, Menang, Menang. masuk juga. masuk, Wih, suka warna apa? hitam. Warna hitam? Eh, Apa ya, warna hitam apa ya? Preferensi cowok suka apa? Yang berewokan-berewokan suka gak? Suka. Oh, suka. Lu biasanya ngelihat partai, lebih lihat partai atau lihat sosok orangnya, figurnya? Sosok orangnya. Sosok orang ya. Tangerang Selatan, BSD, lihat sosok orang, hobinya jalan-jalan. Kalau boleh tahu, background pendidikan terakhir? SSN SSN. Apa tuh SSN? Sorry. Seni. Seni. Oh, dan desain. Gue udah bisa nebak sih ini. Berdasarkan preferensi cowok yang dia pilih gitu ya. Karena kan salah satu ketum ada yang berewokan juga sekarang. Demokrat ini nih, Pak Agus nih, ya kan. oke, gua rasa dia pilih Demokrat. Kenapa? Sisa 2 pilihan. Meskipun kayaknya gua agak salah tebak nih yang sebelumnya. Demokrat sih kayaknya ya. Oh iya? Masa? Let's see. Ini kan? Ini kan kayak arah mata angin. Oke, thank you ya. Ya. Takut nih gue jadi. Halo bro. Halo. Rizal. Ijal, umurnya berapa? 25. Oh, 25. Keren banget cuy, Ijal. Kalau boleh tahu Sal, yang kuping kiri kenapa nggak ditindik? Sal? Kiri kanan kiri. Oh kanan maksudnya? Yang kanan nggak ditindik kan? Oh iya, kenapa tuh kalau boleh tahu? Nggak apa-apa. Oh biar stylish aja Stylish gitu. aja. Anting, celana sobek. Nongkrongnya di Senopati mulu ya? Enggak. Oh, enggak? Anak rumahan kok. Ada kemana? Tinggal di mana? Di Tebet. Oh, Tebet. Tebet mana? Tebet Timur dekat stasiun Cawang 200 meteran paling. Oh, pinggir rel berarti ya? Iya. Hobi lu apa? Main karambol. Main karambol. Ntar dulu gue mikir nih. Ada gak partai yang bikin kejuaraan karambol ya? Kuliah di mana kalau gitu? Di UGM. UGM, di Jogja. Oh, jurusan apa? Manajemen kebijakan publik. Lu aktif organisasi? Dulu kuliah ya. Apa? Forum olahraga. Oh ya, UGM ya. Presiden kita UGM juga. Aduh di UGM. Nyebutin ikan bisa dong. Ikan apa? Ya sebutkan nama-nama ikan, ayo. Di 2019 milih partai berdasarkan apa? Hati nurani. Hati nurani. Wih sedap. Lu kalau lihat pilihan politik gitu ya, di pemilu legislatif kemarin, lu pilih partai atau lebih lihat partainya atau ngelihat sosok? Sosoknya sih kalau buat kayak gitu. Sosok ya? Ada yang sesuai dengan karakter lu? Sosok 2019 kemarin? Yang Kayak- sesuai lu butuhin gitu? Dengan hobi lu? Kayaknya nggak ada yang spesifik deh. Anti order lah nih orang nih anti order ya kan. Kayaknya gampang juga sih nih nebaknya. Cuma gue pengen tanya-tanya lagi deh. Sama nih berarti nih. UGM iya, checklist sama pilihannya. Karena dulu si partainya beliau berkoalisi ya dengan yang ini sih dari pilihan sisa. Karena tinggal satu doang sih pilihannya ya. Nasdem sih. Gua rasa dia undecided voters. Jadi dia nggak milih di 2019 lalu. Agak-agak anti order nggak mau diatur gitu dan anarki dikit. Golput nih kayaknya nih golput nih. Individualis. Iya nggak percaya dia sama janji-janji kayaknya. Nggak bisa diatur. Karena kalau kita lihat di 2019 lalu, khususnya di pemilu legislatif ya, angka surat suara tidak sah itu paling tinggi untuk pemilu DPR. Sampai 17%. Jadi satu di antara 17% itu Rijal berarti. Maybe, ntar kita tanya. Silakan yang belakang. Cuma 2 ya dari 6. Wah, bro. Betul 3 gue ya? Oke, betul 3. Nah, perlu diketahui juga ya,
non-vote atau orang yang memilih nggak memilih partai ataupun itu boleh sah gitu ya dalam preferensi memilih kita. Karena gue lihat emang lo ini nih apa namanya punya spirit apa namanya nggak? Free spirit gitu ya. Bener nih tebakan gue kayak sesuai. Ngerasa nggak ada yang bener-bener bisa mewakili apa yang gue yakini gitu. Berarti dari 2 calon yang dulu ada, lu nggak merasa Nggak pernah milih sama sekali. Nggak merasa align dengan apa yang mereka mau. Ya. Lo nggak penasaran kenapa dia nggak milih? Kenapa lu nggak milih? Memilih untuk tak memilih lah. Oke. Karena ada profilingnya kayak nggak biasa gitu ya. Jadinya artinya dia punya reason kan kenapa dia nindik kupingnya. Dia punya reason kenapa dia pakai celana yang kayak gitu. Setiap keputusannya pasti dia akan punya reason gitu. Dan kalau gue lihat nih, ya dia nggak punya reason untuk milih di 2019 kemarin. Jadi dia nggak milih. Ya soalnya karena kan kita ada 5 surat suara ya di 2019 kemarin. Salah satu riset kami di Perludem itu, kenapa banyak surat suara tidak sah? Karena pemilih itu kebingungan dengan 5 surat suara. Satu surat suara itu ada 16 partai politik untuk pileg. Nah, pilegnya itu kan ada 3, DPR, DPRD provinsi, sama kabupaten kota. Ada 16 partai politik, terus masing-masing ada calonnya. Jadi bingung. Jadi pemilih hanya buka surat suara pemilu presiden, nah sisanya dia perbaikan. Jadi seperti itu. Nah, jadi bisa jadi Rizal ini hanya nggak milih pileg, tapi pilpres dia milih. Nggak milih sama sekali. Nggak milih sama sekali. Lu nggak terdaftar ya? Hah? Atau bisa jadi dia nggak terdaftar. Nggak terdaftar. Terdaftar. Oke, case close gue. Tapi lu tahu yang mau lu pilih itu siapa? Tahu kan ada anggota keluarga yang nyalon. Nggak cuma asal ikut-ikutan aja gitu. Ya itu kan jatuhnya juga asal ikut-ikutan sih. Iya sih, karena kan ya sebenarnya awalnya nggak dari hati, tapi setelah riset, setelah cari tahu, ternyata ya udah sama lah jalurnya. Jadi ada hubungan kedekatan sosiologis kekerabatan sehingga dia dalam menentukan pilihannya partainya itu berdasarkan orang yang memiliki kedekatan dengan dia. Wah bro, salah tebak nih gue nih. Salah ya berarti ya? Berarti dulu milihnya apa? Dulu Demokrat. Demokrat. Kenapa? Dari visualnya sih. Tadi alasan gue tuh lo suka desainnya, berarti maksud lo desainnya nggak bagus ya itu lo mau partai? Kita itu pemilih ya, kadang kalau kita nggak tahu platformnya, nggak tahu programnya, bahkan nggak tahu orangnya, kita lebih lihat visualnya. Visualnya, logonya, lambangnya, warnanya gitu. Iya lupa gue tadi kenapa nanya ya. Thank you bro, thank you. Berarti dulu milihnya apa? PKS. Milih di 2019 itu karena apa? Karena disuruh orang tua kan. Ya. Salah satunya ngikut pilihan orang tua. Iya, Ya. karena kalau nggak milih pilihan itu diancam. Nggak diancam sih, lebih kayak ke harus beli ini ya, pokoknya Oh, gitu. gitu. Pesenan. Pesanan Iya, apa? iya. Ya ini. Iya. Ini Ntar bukan. diawasin dari CCTV. Emang enggak kan? Enggak dong. Di situ ada CCTV-nya. Di TPS-nya. Iya. Tapi kan enggak di Khusus buat bagian. saya doang. Ya enggak, maksudnya dalam artian bukan di Oh, dalam enggak. bilik suaranya kan ada Iya. CCTV. Itu kan nggak boleh ya. Iya, Karena itu kan cuma candaan doang. Iya. Oh iya, jangan-jangan orang tuanya emang anggota partai. Enggak, soalnya ada orang dari partai itu sering ke taklim di rumah. Taklim di rumah. Iya. Oke. Tapi calon-calon sering datang nggak ke pengajiannya? Ada ciut kayaknya deh. Terus siap nggak kalau bisa dites agamanya? Ngaji-ngaji doang bisa. Mantap dah. Bisa. Ikro 2 kok gue sekarang. Nanti diajarin ya. Oh diajarin ya? Ih. Thank you ya, makasih. Kecewa. Gimana nih salahnya? Kecewa. Lu tuh harapan gue yang paling bener tuh lu tuh salah ya? Kuning, biru aturan mah. Oh sukanya warna biru. Itu karena warnanya kan biru tuh. Saya suka warna biru aja. Udah itu aja. Udah itu aja? Iya, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Soalnya kan banyak tuh 5. Kan lama tuh, ini siapa? Coblos saya langsung warna biru. Taruh. Demokrat biru juga. Udah dipilih sama temen. Oh, Demokrat udah dipilih Udah sama pilih teman. sama Jadi teman. lu lebih pilih yang ini. Oh dari logonya sama warnanya lebih bagus. Simple ya kan, gitu-gitu Iya. doang tuh. Ini apaan keramaian tuh? Pohon, padi. Gerindra terbang, nggak bisa terbang, PKS atau Demokrat yang kayak Suriken atau mungkin Golkar yang
Ada pohonnya kalau misalnya lu panas adem bisa gitu. Keramaian. Itu kan bulat tuh, simple. Ini lebih simpel, Mas. Woi. Lebih simpel nih. Ada padinya tapi. Ada padi. Cukup tahu lah gue. Cukup tahu salah juga kan milihnya. Tapi nanti di 2024 berdasarkan logo juga. Warna partai atau apa? Mudah-mudahan kalau ada yang bagus mah pilih yang ini. Jadi teman-teman partai, tolong bikin logo yang lebih keren. Warnanya yang keren juga, oke? Kenapa kalau boleh tahu suka warna biru? Seger aja gitu lihat. Males juga. Thank you. Ya. Salah tebakan gue. Iya, lain kali yang benar. Ampun bang. Nah, pilihan saya betul ya Mbak ya? Betul. Kenapa gue bisa langsung milih lebih cepat waktu itu? Satu, karena gue lihat dari segi konteks demografi ya, Jakarta kan? Jakarta, terus tadi gue tanya hobi juga, dan kayaknya memang Jakarta kan kalau kita lihat di kursi DKI, misalnya DPRD Provinsi DKI itu, yang salah satu yang tertinggi ada PDI, Gerindra, dan juga PKS gitu ya. Apa yang melatar belakangi pembentuk preferensinya memilih partai ini? Karena pada saat itu gue kerja di partai ini. Oh, kerja di Gerindra, masih aktif sekarang. Kader atau apa berarti? Respect. Respect. Kerja di Gerindra, respect. Nggak ada doktrin apa suruh milih partai lain gitu. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Harus tetap Gerindra sampai sekarang. Iya. Kalau bisa sekarang pemilu, bakal terpilih Gerindra juga? Iya dong. Respect. Respect. Sama zodiaknya sama ketumnya. Sama zodiaknya. Iya, tadi kan gue udah kasih clue tanya zodiak. Oh, ketumnya eksentrik ya, lupa gue. Jadi gue salah. Salah matain dari demografi. Selamat Pak Prabowo, Anda punya calon kader yang luar biasa sih kalau menurut saya. Nah ini menarik nih. Tadi kita kenal ada perilaku pemilih sosiologis gitu ya. Berdasarkan ada hubungan kekerabatan dengan salah satu saudara yang mencalonkan. Nah ini kita bisa masukkan dalam perilaku pemilih psikologis. Jadi perilaku pemilih itu ada 3. Satu, rational choice, dia mempertimbangkan program yang ditawarkan. Yang kedua, sosiologis tadi. Nah ini psikologis. Kenapa? Karena ada hubungan kedekatan kerja di situ. Nah sering disebut juga sebagai party identification, kedekatan dengan partai itu sehingga dia memilih partai ini. Jadi gue tadi salah juga ternyata. Meskipun pilihannya betul gitu ya, guessing gue betul, tapi pas gue profiling tadi salah ternyata. Lupa gue nanya pernah jadi anggota partai atau enggak. Oke, thank you. Kalau yang bisa gue dapet, berarti memang pilihan orang Indonesia itu beragam. Karena kita nggak bisa judgmental terhadap apa yang mereka pilih. Ya gue nggak tahu ya, mungkin warna masing-masing di partai politik di Indonesia, nggak tahu sih ya, gue bisa salah. Cenderung agak sama gitu ya, jadinya untuk nebaknya gitu agak-agak sulit gitu kalau cuma hanya dari interest, karena masing-masing mungkin relatif sama gitu. Iya, pertama memang karakter pemilih di Indonesia itu susah ditebak. Ya. Ada yang lihat dari segi simbol logo partai gitu ya, atau lebih ke identitas partainya. Ada juga yang lebih ke karena figur. Tapi mayoritas ya kalau kita lihat dari survei-survei terakhir, mayoritas pilihan pemilih itu karena figur. Nggak bisa judgmental hanya dengan dari penampilan aja, karena kita nggak bakal tahu pilihan dia tuh bukan hanya berdasarkan penampilan aja. Tadi yang gue bilang, ada yang milih karena logonya keren, ada yang logo kayak partainya UFO. Dan yang tadi jawaban gue yang benar mungkin yang jelas gitu ya, kayak misalnya dia golput gitu, atau dia di di partai yang ideologinya lumayan kental gitu. Tapi di luar dari itu memang jawaban gue agak miss. Ya memang pilihan-pilihan pemilih ini yang habis kita coba diskusikan tadi ternyata dipengaruhi juga oleh simbol warna, simbol logo partai, dan itu memang bisa mengarah kepada identifikasi terhadap partai politik yang lebih tinggi ya. Meskipun jauh lebih baik gitu ya, kita bisa mengenal platform partainya, program yang ditawarkan, kira-kira sesuai gak dengan kebutuhan kita ke depan. Saran gue ya di 2024 mungkin ngasih visi misi yang lebih konkret lah kalau bisa gitu, yang lebih agak beda gitu dari masing-masing, biar supayanya teridentify gitu spirit masing-masing partai, apa corak ideologi dan lain sebagainya. Panjang banget gue ngomong apa sih.